Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Aulia Mutiasari dengan NIM 21030909109 kelas PGMI 3C. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Penelitian kualitatif bukanlah studi yang sederhana karena ia terfokus pada kehidupan sehari-hari dalam konteks yang spesifik. Metode ini ialah pencarian suatu pengertian tentang suatu gejala, fakta, atau realita. Realita secara mendalam karena dalam memahami semua ini tidak hanya sebatas pandangan permukaan saja, tapi peneliti itu harus menelusuri secara mendalam dan semuanya yang ada di lapangan itu harus peneliti itu harus mengetahuinya, apa yang harus diteliti. Suatu proses pengumpulan data dan analisis yang kompleks, hal itu dilakukan mulai sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti metode kualitatif dengan tujuan kepada pembaca agar dapat mengenal metode kualitatif dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan jenis data penelitian secara kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka. Jenis data penelitian secara kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka yang berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian terdahulu seperti artikel, jurnal, serta internet yang dapat didukung data pada topik permasalahan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Yang pertama, pengertian metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Metode penelitian pendidikan Islam terdiri dari dua suku kata metode penelitian dan pendidikan Islam. Pada penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagai adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian kualitatif, pendidikan Islam diartikan sebagai dari beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, konferensi internasional tentang pendidikan Islam mendefinisikan pendidikan Islam sebagai keseluruhan makna atau pengertian yang terkandung dalam kata taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pendidikan Islam didefinisikan sebagai suatu proses penciptaan lingkungan yang kondusif bagi memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri fisik dan psikis agar peserta didik tersebut mampu merealisir syahadah terdapat keberadaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala melalui pemenuhan fungsi dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Yang kedua, Naqib al-Atas mendefinisikan pendidikan Islam adalah ta'dib, yaitu proses pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungan dengan hakikat itu. Yang ketiga, Abudin Nata mendefinisikan pendidikan Islam dilaksanakan menggunakan Al-Quran, Al-Sunnah, pendapat para ulama, warisan sejarah, dan pertimbangan rasional serta data empiris. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam meliputi yang pertama, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan.
Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, dan metode dan evaluasi. Yang keempat, pendidikan Islam dan konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup peneliti tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan analisis, dan data. Yang pertama yaitu berdasarkan bidang penelitian. Berdasarkan bidang penelitian dapat dibedakan ke dalam 3 jenis penelitian, yaitu pendekatan akademik, profesional, institusional. Penelitian akademik adalah penelitian pada bidang-bidang akademik, misalnya penelitian tentang bidang pendidikan, kedokteran, hukum, psikologis, dan lain-lain. Penelitian bidang profesional berkaitan dengan penelitian dan profesi. Tentunya, misalkan guru, dokter, pengacara, psikolog, dan lain-lain. Penelitian institusional adalah penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu yang meneliti tentang aktivitas yang dilaksanakan institut tertentu. Dalam bidang pendidikan Islam, masalah yang berkaitan dengan pengembangan konsep-konsep pendidikan Islam, praktik pendidikan Islam, dan pendidikan Islam sebagai sistem merupakan bagian dari bidang akademik dalam penelitian pendidikan Islam. Kajian tentang profesi guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan Islam merupakan bagian dari penelitian bidang profesional. Kajian-kajian tentu berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pendidikan terapan, dan kedua, penelitian murni atau penelitian dasar. Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, penelitian murni atau penelitian dasar adalah penelitian yang diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam tanpa ingin mendapatkan hasilnya. Yang ketiga, berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan metode penelitian, metode dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis. Yang pertama yaitu penelitian survei. Yang kedua, penelitian post facto. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Yang ketiga, penelitian naturalistik. Yang kelima, penelitian kebijakan. Yang keenam, penelitian tindakan kelas. Yang keempat, berdasarkan tingkat eksplanasi hasil penelitian. Tingkat eksplanasi adalah tingkat penjelasan. Penelitian menurut tingkat eksplanasi hasil penelitian adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan tingkat eksplanasi hasil penelitian dikenal beberapa jenis penelitian, yaitu yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian komparatif. Yang ketiga, penelitian asosiatif atau hubungan. Yang kelima, berdasarkan jenis data dan analisis data. Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian dikelompokkan menjadi 2 hal utama, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Dalam kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, serta data yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis penelitian: setelah peneliti merumuskan masalah yang relevan dengan permasalahan secara mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Secara bahasa, hipotesis berasal dari 2 suku kata, yaitu hypo yang berarti lemah dan tesis yang berarti pernyataan. Hipotesis berarti sebuah pernyataan yang lemah atau kesimpulan yang belum final, masih harus diuji dan dibuktikan kebenarannya. Menurut Carlinger 2004, hipotesis adalah pernyataan
dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada dua alasan yang mendasari perlunya perumusan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis yang baik menunjukkan bahwa peneliti memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.